Bangsa kuno minum serbuk meteorit untuk jadi perkasa. Di sebuah majelis kecil di pinggiran kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersama beberapa cendekiawan muda. Mereka menunggu seorang tamu baru, seorang pemuda yang baru pulang dari perjalanan jauh ke Mesir, India, dan wilayah Persia. Pemuda itu mengaku telah mengumpulkan sejarah dunia versi terbarunya, dan ingin menguji Abu Nawas yang terkenal, suka membantah dengan logika. Pemuda itu membuka gulungan catatan dan berkata penuh percaya diri. Wahai Abu Nawas, aku telah menuliskan sejarah lengkap asal-usul bangsa-bangsa. Semuanya telah aku rangkum dari cerita rakyat dan mitos daerah. Apakah engkau siap mendengar? Abu Nawas mengangguk pelan. Silakan. Tapi ingat, sejarah tanpa logika hanya akan menjadikan orang pandai terlihat bodoh. Beberapa orang tersenyum, tapi pemuda itu tetap melanjutkan. Pertama, katanya, aku menemukan kisah bahwa suatu bangsa kuno menjadi kuat karena mereka setiap hari meminum air yang dicampur serbuk batu meteorit. Katanya itu memberi kekuatan istimewa dan kecerdasan luar biasa. Abu Nawas mengusap janggutnya pelan. Dari mana engkau tahu mereka menjadi kuat karena meteorit? Karena begitulah kisah yang turun-temurun, jawab pemuda itu. Abu Nawas mengambil secuil tanah dari pot kecil di dekatnya. Kalau begitu, jika aku menaburkan tanah ini ke dalam air, lalu meminumnya setiap hari, apakah aku akan berubah menjadi bagian dari bumi dan bisa berjalan tanpa merasa lelah? Tentu tidak, jawab sang pemuda bingung. Lalu mengapa engkau percaya pada batu meteorit, padahal tanah ini juga bagian dari benda angkasa? Bukankah keduanya sama-sama mineral? Apa ilmu kamu tak bisa membedakan antara bukti dan dongeng? Pemuda itu mulai gelisah, tapi masyarakat yang hadir justru semakin fokus mendengar. Pemuda itu mencoba menyerang balik. Baiklah, aku punya yang lebih ilmiah. Di India, aku mendengar cerita tentang sebuah kerajaan yang runtuh hanya karena raja mereka tidur menghadap arah tertentu. Para tetua bilang arah tidur bisa memengaruhi umur seseorang. Abu Nawas tertawa kecil. Jika umur bisa dipanjang pendekkan hanya karena arah tidur, maka para dokter tak perlu lagi belajar anatomi. Mereka hanya perlu jadi tukang atur posisi bantal. Orang-orang tertawa. Tapi aku ingin bertanya padamu, lanjut Abu Nawas, apakah ada catatan resmi, prasasti, atau bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa kerajaan itu runtuh pada malam raja tidur menghadap arah tertentu? Pemuda itu mengerutkan dahi. Tidak ada, hanya cerita rakyat. Kalau begitu, kata Abu Nawas, yang runtuh bukan kerajaannya, tetapi logika orang yang menceritakannya. Orang-orang kembali tertawa, kali ini lebih keras. Pemuda itu mulai panik. Ia membuka catatan berikutnya terburu-buru. Tapi ada satu sejarah yang pasti benar. Aku menemukan narasi bahwa manusia pertama kali mengenal api karena seekor burung membawa bara dari gunung. Ini cerita yang terkenal di sebuah desa dekat Mesir. Abu Nawas menunjuk obor kecil di dinding. Apa engkau tahu, para peneliti Mesir kuno sudah menemukan batu api di beberapa situs berusia ribuan tahun. Mereka juga menjelaskan bagaimana gesekan batu menghasilkan percikan panas. Bahkan para pandai besi menggunakan teknik yang sama hingga sekarang. Jika api bergantung pada burung, maka tukang pandai besi harus bersiul setiap pagi memanggil burung untuk membawakan bara. Seluruh majelis pecah dalam gelak tawa. Kini wajah pemuda itu memerah, tapi ia tidak menyerah. Baik. Kalau begitu jelaskan padaku, Abu Nawas. Bagaimana caramu menjelaskan sejarah dunia tanpa menggunakan mitos? Semua sejarah awal kan memang berasal dari cerita. Abu Nawas menegakkan duduknya, kali ini berbicara lebih serius. Sejarah, katanya, tidak dimulai dari cerita. Sejarah dimulai dari jejak. Ia mengambil pecahan tembikar dari sakunya. Lihat ini. Benda seperti ini ditemukan oleh para penggali di berbagai peradaban. Ini bukan mitos. Ini bukti nyata. Jika engkau ingin tahu bagaimana manusia berpindah tempat, lihatlah pola persebaran makanan, bukan dongeng burung terbang membawa orang. Butiran gandum ditemukan bergerak dari Timur Tengah ke Eropa, bukan karena cerita rakyat, tetapi karena jejak perkakas dan wadah yang tertinggal. Jika engkau ingin tahu bagaimana ilmu berkembang, lihatlah prasasti, alat ukur, bongkahan logam, pola perdagangan, dan karya tulisan. Itu semua menunjukkan manusia belajar dari pengalaman empiris, bukan dari makhluk ajaib. Abu Nawas melihat tepat ke mata pemuda itu. Sejarah tanpa logika membuat orang takut pada hal-hal yang sebenarnya sederhana. Tetapi sejarah dengan bukti membuat orang berani mempertanyakan segalanya. Pemuda itu terdiam lama, lalu berkata lirih, jadi, banyak dari yang kutulis ini tidak bisa dijadikan sejarah. Bukan tidak bisa, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Hanya saja belum bisa. Kau perlu bukti. Kau perlu melihat dunia, bukan hanya mendengarkan. Pemuda itu menunduk, lalu menutup gulungan catatannya. Wahai Abu Nawas, aku datang untuk menguji ilmu, tapi justru aku merasa diajari cara menggunakan akal. Jika engkau pulang nanti, ujar Abu Nawas, jangan tinggalkan cerita-cerita itu. Simpan saja. Tapi tandai mana yang mitos dan mana yang fakta. Karena masyarakat butuh dua-duanya, yang satu untuk hiburan, yang satu untuk pengetahuan. Majelis hening beberapa detik, lalu pecah oleh tepuk tangan dan tawa kagum. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyuapi kucing kecil di pangkuannya. Lihat, katanya pelan. Bahkan kucing ini tahu mana makanan yang asli dan mana yang cuma cerita. Pemuda itu kembali menemui Abu Nawas 2 hari kemudian.
Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya menunjukkan tanda-tanda penasaran yang belum terjawab. Aku sudah membaca ulang catatan-catatan perjalanan itu, katanya tanpa basa-basi. Dan, ternyata banyak sekali bagian yang tidak masuk akal jika diuji dengan logika. Tapi ada satu hal yang tetap membuatku bingung. Apa itu? Abu Nawas menutup buku kecilnya dan menatap pemuda itu penuh perhatian. Aku menemukan banyak cerita tentang peradaban yang tiba-tiba hilang. Bukan karena perang, bukan karena bencana besar. Mereka hanya lenyap. Para tetua bilang itu karena kutukan atau makhluk halus. Bagaimana kau menjelaskannya secara ilmiah? Abu Nawas mengambil seketul roti, memotongnya dua, lalu memberikan satu bagian pada pemuda itu. Makanlah dulu agar akalmu kuat. Karena pertanyaan ini berat. Pemuda itu menurut. Sekarang, kata Abu Nawas, perhatikan remah roti di pangkuanmu. Pemuda itu melihat. Ada sedikit remah kecil. Andai remah itu hilang, apakah berarti ia disambar jin? Atau ada yang memakannya? Mungkin ada burung atau semut yang mengambilnya, jawab pemuda itu. Lalu kenapa engkau tak menganggap itu sebagai kutukan? Tanya Abu Nawas. Pemuda itu mulai mengerti, tapi Abu Nawas belum berhenti. Bangsa yang hilang tidak berbeda dari remah roti. Hilang bukan berarti lenyap. Kadang mereka pindah karena kekeringan. Kadang mereka bubar karena perdagangan runtuh. Kadang mereka kalah dalam peperangan kecil yang tidak pernah ditulis. Tidak semua tragedi meninggalkan prasasti. Tapi, bagaimana kita tahu? Tanya pemuda itu. Kita menelusuri jejaknya, jawab Abu Nawas. Jika engkau melihat sebuah wilayah yang dulu subur kini tandus, maka kau temukan petunjuk. Jika engkau melihat pola migrasi makanan atau peralatan, itu petunjuk lain. Bahkan perubahan sungai bisa membuat kota hilang. Pemuda itu mengangguk, merasa pikirannya mulai terbuka. Tetapi, lanjutnya, aku juga membaca catatan para pedagang India bahwa mereka pernah bertemu bangsa kecil yang mengenal astronomi jauh sebelum bangsa besar punya alat ukur. Itu masuk akal. Kau pernah melihat anak kecil bisa menghitung lebih cepat dari orang dewasa? Abu Nawas balik bertanya. Pernah. Itulah jawabannya. Kepandaian tidak memilih bangsa atau usia. Ilmu muncul dari kebutuhan dan pengamatan. Jika suatu bangsa kecil hidup di gurun luas, mereka akan ahli membaca bintang, bukan karena mereka sakti, tetapi karena bintang adalah petunjuk hidup mereka. Pemuda itu terdiam lama. Tapi kenapa di beberapa kerajaan besar, cerita sejarah malah dibuat-buat agar terlihat hebat? Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk pundaknya. Karena manusia lebih suka tampak besar daripada menjadi besar. Contohnya, tanya pemuda itu. Jika seorang raja kalah perang, ia tidak akan menulis, aku kalah. Ia akan menulis, aku mundur teratur demi strategi. Jika panen gagal, ia tidak menulis, kami tak mampu mengelola tanah. Ia akan menulis, hujan enggan turun karena dewa sedang marah. Jadi, sejarah juga bisa menjadi alat untuk menyembunyikan kebenaran. Bukan hanya menyembunyikan, jawab Abu Nawas. Kadang sejarah dipakai untuk membungkus kebodohan agar tampak seperti kebijaksanaan. Pemuda itu tertegun. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih rendah, karena itu, barang siapa belajar sejarah harus lebih pandai daripada orang yang menuliskannya. Pemuda itu mengusap wajahnya. Aku merasa selama ini aku hanya mengumpulkan cerita tanpa memeriksa jejaknya. Itu bukan salahmu, kata Abu Nawas lembut. Kesalahan hanya terjadi jika engkau tahu mana yang benar, tapi memilih terus mempercayai yang salah. Pemuda itu berdiri pelan, lalu berkata, jika aku pergi lagi ke negeri jauh, apa yang harus kulakukan untuk memahami sejarah seperti seorang cendekiawan? Abu Nawas menatap jauh ke arah jalan Baghdad yang berdebu. Tanyakan 3 hal pada setiap tempat yang kau datangi. Pertama, apa yang mereka tinggalkan sebagai bukti? Kedua, apa yang mereka ulang setiap hari tanpa sadar, karena kebiasaan adalah sejarah yang hidup. Ketiga, apa yang mereka sembunyikan, karena sesuatu yang disembunyikan biasanya yang paling penting. Pemuda itu menunduk hormat. Dan tepat ketika ia berpaling hendak pergi, Abu Nawas menambahkan, satu lagi, jangan pernah percaya pada sejarah yang terlalu rapi. Dunia ini tidak pernah rapi. Kalau cerita terlalu sempurna, pasti ada yang sengaja dirapikan. Pemuda itu tersenyum, senyum yang menandakan seseorang baru saja menemukan cara baru melihat dunia. Di kejauhan, Abu Nawas mengambil kembali sisa rotinya, melihat remah-remah yang hilang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, beginilah sejarah bekerja. Diam, tapi selalu meninggalkan jejak bagi yang mau melihat. Malam berikutnya, pemuda itu kembali lagi, kali ini membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di hadapan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Aku menemukannya dari seorang pedagang tua di Basrah, katanya. Ia bilang benda ini adalah artefak dari bangsa kuno. Menurutnya, ini bukti bahwa mereka punya teknologi yang hilang. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah roda logam kecil yang berputar jika disentuh, lengkap dengan ukiran-ukiran halus seperti takik pengukur. Pedagang itu bilang, lanjut pemuda itu, bahwa roda ini bisa berputar selamanya, tanpa henti, dan tanpa sebab. Katanya bangsa kuno memiliki alat, gerak abadi, yang tidak mengikuti hukum alam. Abu Nawas mengambil roda itu, meletakkannya di atas permukaan meja, lalu meniup pelan. Roda itu berputar sejenak, kemudian berhenti. Kalau ini bisa bergerak abadi, katanya, mengapa ia berhenti sebelum aku berhenti meniupnya? Pemuda itu terdiam.
Abu Nawas memutar roda itu dengan jarinya. Benda ini bagus. Mungkin diciptakan sebagai alat pengukur kecepatan angin, atau bagian dari jam air, atau mungkin alat bantu pembelajaran. Tapi tidak ada benda yang bergerak tanpa sebab. Tapi bagaimana dengan cerita yang tersebar? Katanya bangsa itu sangat maju hingga bisa membuat alat yang lebih canggih dari zaman kita. Narasi tentang kemajuan bukan masalah, jawab Abu Nawas. Masalahnya adalah ketika orang percaya pada kemajuan tanpa melihat prosesnya. Ia mencondongkan tubuh. Coba jelaskan, apakah bangsa itu meninggalkan catatan tertulis? Tidak. Apakah mereka meninggalkan gambar desain? Sketsa? Alur kerja? Tidak. Apakah ada bangunan mereka yang masih berdiri? Hampir tidak ada. Abu Nawas memutar roda kecil itu di jarinya. Kalau begitu, bagaimana orang tahu mereka sangat maju? Dari cerita seorang pedagang tua. Pemuda itu menunduk. Jadi, benda ini bukan bukti teknologi hilang. Benda ini adalah bukti bahwa logika sering hilang sebelum teknologinya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Beberapa orang di sekeliling mereka tertawa kecil. Tapi, lanjut Abu Nawas, kau jangan kecewa. Justru ini menarik. Setiap benda yang ditemukan tanpa konteks adalah undangan untuk berpikir. Bukan untuk mengarang. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Lalu bagaimana caraku mengidentifikasi apakah sesuatu punya sejarah ilmiah atau hanya mitos yang dibungkus cerita? Abu Nawas mengangkat roda itu, memantulkan cahaya lampu minyak di permukaannya. Ada 3 cara, katanya. Pertama, lihat jejak kerja manusia. Jika benda itu punya pola ukiran, simetri, atau bekas alat, maka pasti dibuat melalui proses, bukan melalui keajaiban. Kedua, lihat tujuan praktisnya. Bangsa manapun, sekuno apapun, membuat benda karena kebutuhan. Jika benda itu tak punya kegunaan jelas, maka ceritanya pasti dilebih-lebihkan. Ketiga, cari kesamaan teknologi lain pada waktu yang sama. Ilmu tidak meloncat seperti kijang. Jika sekelompok kecil punya alat ajaib tapi tetangganya tidak punya apa-apun, itu biasanya hanya cerita. Pemuda itu mengangguk pelan. Tetapi, katanya, kau tadi bilang bahwa sejarah yang terlalu rapi pasti mencurigakan. Bagaimana dengan benda yang justru tidak rapi seperti ini? Tidak ada penjelasan, tidak ada catatan, tidak ada asal-usul. Aha. Abu Nawas tersenyum lebar. Justru itulah sejarah yang paling jujur. Jujur, pemuda itu bingung. Ya, kata Abu Nawas. Karena benda seperti ini mengakui bahwa kita belum tahu apa-apa. Sejarah yang jujur adalah sejarah yang membuat kita terus bertanya. Ia meletakkan roda itu kembali ke kotak kayu. Coba bayangkan, lanjutnya, 1000 tahun dari sekarang, seseorang menemukan sisir besi tanpa tulisan apa-apa. Ia bisa saja mengarang cerita bahwa itu adalah alat musik yang hilang, atau perangkat ritual. Padahal itu cuma sisir. Pemuda itu menepuk dahinya. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak menjadi pengarang sejarah tanpa disadari. Benar, jawab Abu Nawas. Karena yang paling berbahaya bukanlah sejarah yang hilang, melainkan sejarah yang ditambahi. Pemuda itu menghela napas panjang, lalu berkata, aku merasa seperti baru belajar membaca dunia. Dunia memang buku, kata Abu Nawas. Tapi sayangnya, kebanyakan orang hanya membaca komentar di pinggir halaman dan mengira itu adalah isi bukunya. Pemuda itu menutup kotak kayunya. Kalau begitu, izinkan aku kembali ke tempat-tempat yang pernah kukunjungi, dengan sudut pandang baru. Abu Nawas mengangguk. Pergilah. Dan ingat, sejarah bukan untuk diceritakan dengan mulut terlebih dahulu, tapi dengan mata. Ketika pemuda itu pergi, Abu Nawas melihat roda kecil itu berkilau terkena cahaya lampu. Lucu, bisiknya, benda sekecil ini bisa membuat seseorang memikirkan ulang seluruh dunia. Itulah kenapa sejarah tak pernah berakhir, karena manusia selalu punya kebiasaan membuat hal kecil menjadi besar sebelum akhirnya mengecilkannya kembali dengan ilmu. Beberapa pekan berlalu sebelum pemuda itu kembali lagi ke Baghdad. Ia datang dengan wajah yang berbeda, bukan penuh percaya diri seperti dulu, bukan pula kebingungan seperti sebelumnya, tetapi tenang, seolah ia baru saja menyelesaikan perjalanan yang lebih berat daripada jarak yang ditempuh kakinya. Ia duduk di hadapan Abu Nawas tanpa banyak bicara, lalu membuka gulungan kecil berisi catatan baru. Kali ini, katanya pelan, aku tidak membawa cerita. Aku membawa pertanyaan. Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan adalah tanda bahwa engkau sudah mulai berilmu. Jika masih membawa jawaban, biasanya itu tanda bahwa engkau belum tahu apa yang harus dipertanyakan. Pemuda itu menarik napas. Selama perjalanan, aku melihat banyak hal yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Sungai yang bergeser arah, desa yang pindah tempat, bangunan yang setengah tertimbun pasir. Dan aku baru sadar bahwa sejarah tidak hilang, ia hanya berpindah ke tempat yang tidak kita lihat. Lalu apa pertanyaanmu? Tanya Abu Nawas. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ia menemukan bukti yang membuat cerita lama runtuh? Jika ia menemukan bahwa sesuatu yang dulu diyakininya ternyata tidak benar. Abu Nawas merapikan sorbannya, menatap pemuda itu lama sebelum menjawab. Itu adalah ujian terbesar seorang pencari ilmu, katanya perlahan. Bukan menemukan kebenaran, tetapi melepaskan keyakinan lama yang ternyata salah. Pemuda itu menunduk. Sulit. Banyak orang lebih memilih mempertahankan cerita daripada menerima fakta. Abu Nawas mengangguk. Itu karena cerita memberi kenyamanan, sedangkan fakta memberi kerja.
Kerja. Ya, jawab Abu Nawas. Fakta membuatmu harus menghitung ulang, menulis ulang, berpikir ulang. Dan banyak orang malas melakukan ulang. Pemuda itu merenung dalam diam. Abu Nawas kemudian mengambil batu kecil dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Lihat batu ini. Jika aku melemparkannya ke sungai, ia akan tenggelam. Itu fakta. Tapi jika aku menyebarkan cerita bahwa batu ini tenggelam karena roh air menariknya, orang akan lebih cepat percaya. Kenapa? Karena cerita tidak meminta orang berpikir. Hanya meminta orang mendengar. Ia tersenyum tipis. Itulah sebabnya mitos menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Pemuda itu menunduk, seolah mendapatkan kepingan terakhir dari teka-teki yang selama ini dicarinya. Jadi, katanya lirih, tugas seorang pencari sejarah bukan hanya menemukan fakta, tapi juga mengajarkan orang cara membedakan keduanya. Tidak, jawab Abu Nawas, kali ini dengan suara lebih tegas. Tugas seorang pencari sejarah adalah jujur. Mengajarkan orang lain adalah tugas berikutnya, jika mereka mau belajar. Pemuda itu mendongak, menatap Abu Nawas dengan mata yang tidak sama lagi seperti ketika ia pertama kali datang. Kalau begitu, aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Aku ingin berterima kasih. Karena sebelumnya aku mengira sejarah adalah kumpulan cerita. Sekarang aku mengerti bahwa sejarah adalah kumpulan bukti, cerita hanyalah tafsirnya. Abu Nawas tersenyum, kemudian berdiri sambil mengambil kotak kayu yang dulu dibawa pemuda itu. Ia membuka kotak itu, memutar roda logam tersebut sekali saja, lalu menutupnya kembali. Benda ini, katanya sambil menyerahkan kotaknya, pernah membuatmu percaya. Padahal yang berlebihan. Sekarang simpanlah ia sebagai pengingat, bahwa logika harus berjalan lebih dulu daripada kata orang. Pemuda itu menerima kotak itu dengan kedua tangan. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi sejarawan hebat, katanya. Kau tidak perlu menjadi hebat, jawab Abu Nawas. Kau hanya perlu tetap ingin tahu. Dunia akan mengurus sisanya. Pemuda itu menunduk hormat, lalu pergi perlahan menyusuri jalan Baghdad. Langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Abu Nawas memperhatikan punggung pemuda itu hingga menghilang di balik tikungan. Ia menarik napas kecil, lalu menengadah pada langit Baghdad yang redup. Begitulah sejarah, gumamnya. Ia mencari orang yang mau mencarinya. Dan malam kembali berjalan seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa keajaiban. Hanya jejak-jejak kecil yang tersisa, menunggu orang berikutnya yang mau melihatnya dengan mata, bukan hanya dengan telinga. Bangsa kuno minum serbuk meteorit untuk jadi perkasa. Di sebuah majelis kecil di pinggiran kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersama beberapa cendekiawan muda. Mereka menunggu seorang tamu baru, seorang pemuda yang baru pulang dari perjalanan jauh ke Mesir, India, dan wilayah Persia. Pemuda itu mengaku telah mengumpulkan sejarah dunia versi terbarunya, dan ingin menguji Abu Nawas yang terkenal, suka membantah dengan logika. Pemuda itu membuka gulungan catatan dan berkata penuh percaya diri. Wahai Abu Nawas, aku telah menuliskan sejarah lengkap asal-usul bangsa-bangsa. Semuanya telah aku rangkum dari cerita rakyat dan mitos daerah. Apakah engkau siap mendengar? Abu Nawas mengangguk pelan. Silakan. Tapi ingat, sejarah tanpa logika hanya akan menjadikan orang pandai terlihat bodoh. Beberapa orang tersenyum, tapi pemuda itu tetap melanjutkan. Pertama, katanya, aku menemukan kisah bahwa suatu bangsa kuno menjadi kuat karena mereka setiap hari meminum air yang dicampur serbuk batu meteorit. Katanya itu memberi kekuatan istimewa dan kecerdasan luar biasa. Abu Nawas mengusap janggutnya pelan. Dari mana engkau tahu mereka menjadi kuat karena meteorit? Karena begitulah kisah yang turun-temurun, jawab pemuda itu. Abu Nawas mengambil secuil tanah dari pot kecil di dekatnya. Kalau begitu, jika aku menaburkan tanah ini ke dalam air, lalu meminumnya setiap hari, apakah aku akan berubah menjadi bagian dari bumi dan bisa berjalan tanpa merasa lelah? Tentu tidak, jawab sang pemuda bingung. Lalu mengapa engkau percaya pada batu meteorit, padahal tanah ini juga bagian dari benda angkasa? Bukankah keduanya sama-sama mineral? Apa ilmu kamu tak bisa membedakan antara bukti dan dongeng? Pemuda itu mulai gelisah, tapi masyarakat yang hadir justru semakin fokus mendengar. Pemuda itu mencoba menyerang balik. Baiklah, aku punya yang lebih ilmiah. Di India, aku mendengar cerita tentang sebuah kerajaan yang runtuh hanya karena raja mereka tidur menghadap arah tertentu. Para tetua bilang arah tidur bisa memengaruhi umur seseorang. Abu Nawas tertawa kecil. Jika umur bisa dipanjang pendekkan hanya karena arah tidur, maka para dokter tak perlu lagi belajar anatomi. Mereka hanya perlu jadi tukang atur posisi bantal. Orang-orang tertawa. Tapi aku ingin bertanya padamu, lanjut Abu Nawas, apakah ada catatan resmi, prasasti, atau bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa kerajaan itu runtuh pada malam raja tidur menghadap arah tertentu? Pemuda itu mengerutkan dahi. Tidak ada, hanya cerita rakyat. Kalau begitu, kata Abu Nawas, yang runtuh bukan kerajaannya, tetapi logika orang yang menceritakannya. Orang-orang kembali tertawa, kali ini lebih keras. Pemuda itu mulai panik. Ia membuka catatan berikutnya terburu-buru. Tapi ada satu sejarah yang pasti benar. Aku menemukan narasi bahwa manusia pertama kali mengenal api karena seekor burung membawa bara dari gunung. Ini cerita yang terkenal di sebuah desa dekat Mesir.
Abu Nawas menunjuk obor kecil di dinding. Apa engkau tahu, para peneliti Mesir kuno sudah menemukan batu api di beberapa situs berusia ribuan tahun. Mereka juga menjelaskan bagaimana gesekan batu menghasilkan percikan panas. Bahkan para pandai besi menggunakan teknik yang sama hingga sekarang. Jika api bergantung pada burung, maka tukang pandai besi harus bersiul setiap pagi memanggil burung untuk membawakan bara. Seluruh majelis pecah dalam gelak tawa. Kini wajah pemuda itu memerah, tapi ia tidak menyerah. Baik. Kalau begitu jelaskan padaku, Abu Nawas. Bagaimana caramu menjelaskan sejarah dunia tanpa menggunakan mitos? Semua sejarah awal kan memang berasal dari cerita. Abu Nawas menegakkan duduknya, kali ini berbicara lebih serius. Sejarah, katanya, tidak dimulai dari cerita. Sejarah dimulai dari jejak. Ia mengambil pecahan tembikar dari sakunya. Lihat ini. Benda seperti ini ditemukan oleh para penggali di berbagai peradaban. Ini bukan mitos. Ini bukti nyata. Jika engkau ingin tahu bagaimana manusia berpindah tempat, lihatlah pola persebaran makanan, bukan dongeng burung terbang membawa orang. Butiran gandum ditemukan bergerak dari Timur Tengah ke Eropa, bukan karena cerita rakyat, tetapi karena jejak perkakas dan wadah yang tertinggal. Jika engkau ingin tahu bagaimana ilmu berkembang, lihatlah prasasti, alat ukur, bongkahan logam, pola perdagangan, dan karya tulisan. Itu semua menunjukkan manusia belajar dari pengalaman empiris, bukan dari makhluk ajaib. Abu Nawas melihat tepat ke mata pemuda itu. Sejarah tanpa logika membuat orang takut pada hal-hal yang sebenarnya sederhana. Tetapi sejarah dengan bukti membuat orang berani mempertanyakan segalanya. Pemuda itu terdiam lama, lalu berkata lirih, jadi, banyak dari yang kutulis ini tidak bisa dijadikan sejarah. Bukan tidak bisa, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Hanya saja belum bisa. Kau perlu bukti. Kau perlu melihat dunia, bukan hanya mendengarkan. Pemuda itu menunduk, lalu menutup gulungan catatannya. Wahai Abu Nawas, aku datang untuk menguji ilmu, tapi justru aku merasa diajari cara menggunakan akal. Jika engkau pulang nanti, ujar Abu Nawas, jangan tinggalkan cerita-cerita itu. Simpan saja. Tapi tandai mana yang mitos dan mana yang fakta. Karena masyarakat butuh dua-duanya, yang satu untuk hiburan, yang satu untuk pengetahuan. Majelis hening beberapa detik, lalu pecah oleh tepuk tangan dan tawa kagum. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyuapi kucing kecil di pangkuannya. Lihat, katanya pelan. Bahkan kucing ini tahu mana makanan yang asli dan mana yang cuma cerita. Pemuda itu kembali menemui Abu Nawas 2 hari kemudian. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya menunjukkan tanda-tanda penasaran yang belum terjawab. Aku sudah membaca ulang catatan-catatan perjalanan itu, katanya tanpa basa-basi. Dan, ternyata banyak sekali bagian yang tidak masuk akal jika diuji dengan logika. Tapi ada satu hal yang tetap membuatku bingung. Apa itu? Abu Nawas menutup buku kecilnya dan menatap pemuda itu penuh perhatian. Aku menemukan banyak cerita tentang peradaban yang tiba-tiba hilang. Bukan karena perang, bukan karena bencana besar. Mereka hanya lenyap. Para tetua bilang itu karena kutukan atau makhluk halus. Bagaimana kau menjelaskannya secara ilmiah? Abu Nawas mengambil seketul roti, memotongnya 2, lalu memberikan satu bagian pada pemuda itu. Makanlah dulu agar akalmu kuat. Karena pertanyaan ini berat. Pemuda itu menurut. Sekarang, kata Abu Nawas, perhatikan remah roti di pangkuanmu. Pemuda itu melihat. Ada sedikit remah kecil. Andai remah itu hilang, apakah berarti ia disambar jin? Atau ada yang memakannya? Mungkin ada burung atau semut yang mengambilnya, jawab pemuda itu. Lalu kenapa engkau tak menganggap itu sebagai kutukan? Tanya Abu Nawas. Pemuda itu mulai mengerti, tapi Abu Nawas belum berhenti. Bangsa yang hilang tidak berbeda dari remah roti. Hilang bukan berarti lenyap. Kadang mereka pindah karena kekeringan. Kadang mereka bubar karena perdagangan runtuh. Kadang mereka kalah dalam peperangan kecil yang tidak pernah ditulis. Tidak semua tragedi meninggalkan prasasti. Tapi, bagaimana kita tahu? Tanya pemuda itu. Kita menelusuri jejaknya, jawab Abu Nawas. Jika engkau melihat sebuah wilayah yang dulu subur kini tandus, maka kau temukan petunjuk. Jika engkau melihat pola migrasi makanan atau peralatan, itu petunjuk lain. Bahkan perubahan sungai bisa membuat kota hilang. Pemuda itu mengangguk, merasa pikirannya mulai terbuka. Tetapi, lanjutnya, aku juga membaca catatan para pedagang India bahwa mereka pernah bertemu bangsa kecil yang mengenal astronomi jauh sebelum bangsa besar punya alat ukur. Itu masuk akal. Kau pernah melihat anak kecil bisa menghitung lebih cepat dari orang dewasa? Abu Nawas balik bertanya. Pernah. Itulah jawabannya. Kepandaian tidak memilih bangsa atau usia. Ilmu muncul dari kebutuhan dan pengamatan. Jika suatu bangsa kecil hidup di gurun luas, mereka akan ahli membaca bintang, bukan karena mereka sakti, tetapi karena bintang adalah petunjuk hidup mereka. Pemuda itu terdiam lama. Tapi kenapa di beberapa kerajaan besar, cerita sejarah malah dibuat-buat agar terlihat hebat? Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk pundaknya. Karena manusia lebih suka tampak besar daripada menjadi besar. Contohnya, tanya pemuda itu. Jika seorang raja kalah perang, ia tidak akan menulis, aku kalah. Ia akan menulis, aku mundur teratur demi strategi. Jika panen gagal, ia tidak menulis, kami tak mampu mengelola tanah.
Ia akan menulis, hujan enggan turun karena dewa sedang marah. Jadi, sejarah juga bisa menjadi alat untuk menyembunyikan kebenaran. Bukan hanya menyembunyikan, jawab Abu Nawas. Kadang sejarah dipakai untuk membungkus kebodohan agar tampak seperti kebijaksanaan. Pemuda itu tertegun. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih rendah, karena itu, barang siapa belajar sejarah harus lebih pandai daripada orang yang menuliskannya. Pemuda itu mengusap wajahnya. Aku merasa selama ini aku hanya mengumpulkan cerita tanpa memeriksa jejaknya. Itu bukan salahmu, kata Abu Nawas lembut. Kesalahan hanya terjadi jika engkau tahu mana yang benar, tapi memilih terus mempercayai yang salah. Pemuda itu berdiri pelan, lalu berkata, jika aku pergi lagi ke negeri jauh, apa yang harus kulakukan untuk memahami sejarah seperti seorang cendekiawan? Abu Nawas menatap jauh ke arah jalan Baghdad yang berdebu. Tanyakan 3 hal pada setiap tempat yang kau datangi. Pertama, apa yang mereka tinggalkan sebagai bukti? Kedua, apa yang mereka ulang setiap hari tanpa sadar, karena kebiasaan adalah sejarah yang hidup. Ketiga, apa yang mereka sembunyikan, karena sesuatu yang disembunyikan biasanya yang paling penting. Pemuda itu menunduk hormat. Dan tepat ketika ia berpaling hendak pergi, Abu Nawas menambahkan, satu lagi, jangan pernah percaya pada sejarah yang terlalu rapi. Dunia ini tidak pernah rapi. Kalau cerita terlalu sempurna, pasti ada yang sengaja dirapikan. Pemuda itu tersenyum, senyum yang menandakan seseorang baru saja menemukan cara baru melihat dunia. Di kejauhan, Abu Nawas mengambil kembali sisa rotinya, melihat remah-remah yang hilang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, beginilah sejarah bekerja. Diam, tapi selalu meninggalkan jejak bagi yang mau melihat. Malam berikutnya, pemuda itu kembali lagi, kali ini membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di hadapan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Aku menemukannya dari seorang pedagang tua di Basrah, katanya. Ia bilang benda ini adalah artefak dari bangsa kuno. Menurutnya, ini bukti bahwa mereka punya teknologi yang hilang. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah roda logam kecil yang berputar jika disentuh, lengkap dengan ukiran-ukiran halus seperti takik pengukur. Pedagang itu bilang, lanjut pemuda itu, bahwa roda ini bisa berputar selamanya, tanpa henti, dan tanpa sebab. Katanya bangsa kuno memiliki alat, gerak abadi, yang tidak mengikuti hukum alam. Abu Nawas mengambil roda itu, meletakkannya di atas permukaan meja, lalu meniup pelan. Roda itu berputar sejenak, kemudian berhenti. Kalau ini bisa bergerak abadi, katanya, mengapa ia berhenti sebelum aku berhenti meniupnya? Pemuda itu terdiam. Abu Nawas memutar roda itu dengan jarinya. Benda ini bagus. Mungkin diciptakan sebagai alat pengukur kecepatan angin, atau bagian dari jam air, atau mungkin alat bantu pembelajaran. Tapi tidak ada benda yang bergerak tanpa sebab. Tapi bagaimana dengan cerita yang tersebar? Katanya bangsa itu sangat maju hingga bisa membuat alat yang lebih canggih dari zaman kita. Narasi tentang kemajuan bukan masalah, jawab Abu Nawas. Masalahnya adalah ketika orang percaya pada kemajuan tanpa melihat prosesnya. Ia mencondongkan tubuh. Coba jelaskan, apakah bangsa itu meninggalkan catatan tertulis? Tidak. Apakah mereka meninggalkan gambar desain? Sketsa? Alur kerja? Tidak. Apakah ada bangunan mereka yang masih berdiri? Hampir tidak ada. Abu Nawas memutar roda kecil itu di jarinya. Kalau begitu, bagaimana orang tahu mereka sangat maju? Dari cerita seorang pedagang tua. Pemuda itu menunduk. Jadi, benda ini bukan bukti teknologi hilang. Benda ini adalah bukti bahwa logika sering hilang sebelum teknologinya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Beberapa orang di sekeliling mereka tertawa kecil. Tapi, lanjut Abu Nawas, kau jangan kecewa. Justru ini menarik. Setiap benda yang ditemukan tanpa konteks adalah undangan untuk berpikir. Bukan untuk mengarang. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Lalu bagaimana caraku mengidentifikasi apakah sesuatu punya sejarah ilmiah atau hanya mitos yang dibungkus cerita? Abu Nawas mengangkat roda itu, memantulkan cahaya lampu minyak di permukaannya. Ada 3 cara, katanya. Pertama, lihat jejak kerja manusia. Jika benda itu punya pola ukiran, simetri, atau bekas alat, maka pasti dibuat melalui proses, bukan melalui keajaiban. Kedua, lihat tujuan praktisnya. Bangsa manapun, sekuno apapun, membuat benda karena kebutuhan. Jika benda itu tak punya kegunaan jelas, maka ceritanya pasti dilebih-lebihkan. Ketiga, cari kesamaan teknologi lain pada waktu yang sama. Ilmu tidak meloncat seperti kijang. Jika sekelompok kecil punya alat ajaib tapi tetangganya tidak punya apa-apun, itu biasanya hanya cerita. Pemuda itu mengangguk pelan. Tetapi, katanya, kau tadi bilang bahwa sejarah yang terlalu rapi pasti mencurigakan. Bagaimana dengan benda yang justru tidak rapi seperti ini? Tidak ada penjelasan, tidak ada catatan, tidak ada asal-usul. Aha. Abu Nawas tersenyum lebar. Justru itulah sejarah yang paling jujur. Jujur, pemuda itu bingung. Ya, kata Abu Nawas. Karena benda seperti ini mengakui bahwa kita belum tahu apa-apa. Sejarah yang jujur adalah sejarah yang membuat kita terus bertanya. Ia meletakkan roda itu kembali ke kotak kayu. Coba bayangkan, lanjutnya, 1000 tahun dari sekarang, seseorang menemukan sisir besi tanpa tulisan apa-apa. Ia bisa saja mengarang cerita bahwa itu adalah alat musik yang hilang, atau perangkat ritual.
Padahal itu cuma sisir. Pemuda itu menepuk dahinya. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak menjadi pengarang sejarah tanpa disadari. Benar, jawab Abu Nawas. Karena yang paling berbahaya bukanlah sejarah yang hilang, melainkan sejarah yang ditambahi. Pemuda itu menghela napas panjang, lalu berkata, aku merasa seperti baru belajar membaca dunia. Dunia memang buku, kata Abu Nawas. Tapi sayangnya, kebanyakan orang hanya membaca komentar di pinggir halaman dan mengira itu adalah isi bukunya. Pemuda itu menutup kotak kayunya. Kalau begitu, izinkan aku kembali ke tempat-tempat yang pernah kukunjungi, dengan sudut pandang baru. Abu Nawas mengangguk. Pergilah. Dan ingat, sejarah bukan untuk diceritakan dengan mulut terlebih dahulu, tapi dengan mata. Ketika pemuda itu pergi, Abu Nawas melihat roda kecil itu berkilau terkena cahaya lampu. Lucu, bisiknya, benda sekecil ini bisa membuat seseorang memikirkan ulang seluruh dunia. Itulah kenapa sejarah tak pernah berakhir, karena manusia selalu punya kebiasaan membuat hal kecil menjadi besar sebelum akhirnya mengecilkannya kembali dengan ilmu. Beberapa pekan berlalu sebelum pemuda itu kembali lagi ke Baghdad. Ia datang dengan wajah yang berbeda, bukan penuh percaya diri seperti dulu, bukan pula kebingungan seperti sebelumnya, tetapi tenang, seolah ia baru saja menyelesaikan perjalanan yang lebih berat daripada jarak yang ditempuh kakinya. Ia duduk di hadapan Abu Nawas tanpa banyak bicara, lalu membuka gulungan kecil berisi catatan baru. Kali ini, katanya pelan, aku tidak membawa cerita. Aku membawa pertanyaan. Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan adalah tanda bahwa engkau sudah mulai berilmu. Jika masih membawa jawaban, biasanya itu tanda bahwa engkau belum tahu apa yang harus dipertanyakan. Pemuda itu menarik napas. Selama perjalanan, aku melihat banyak hal yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Sungai yang bergeser arah, desa yang pindah tempat, bangunan yang setengah tertimbun pasir. Dan aku baru sadar bahwa sejarah tidak hilang, ia hanya berpindah ke tempat yang tidak kita lihat. Lalu apa pertanyaanmu? Tanya Abu Nawas. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ia menemukan bukti yang membuat cerita lama runtuh? Jika ia menemukan bahwa sesuatu yang dulu diyakininya ternyata tidak benar. Abu Nawas merapikan sorbannya, menatap pemuda itu lama sebelum menjawab. Itu adalah ujian terbesar seorang pencari ilmu, katanya perlahan. Bukan menemukan kebenaran, tetapi melepaskan keyakinan lama yang ternyata salah. Pemuda itu menunduk. Sulit. Banyak orang lebih memilih mempertahankan cerita daripada menerima fakta. Abu Nawas mengangguk. Itu karena cerita memberi kenyamanan, sedangkan fakta memberi kerja. Kerja. Ya, jawab Abu Nawas. Fakta membuatmu harus menghitung ulang, menulis ulang, berpikir ulang. Dan banyak orang malas melakukan ulang. Pemuda itu merenung dalam diam. Abu Nawas kemudian mengambil batu kecil dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Lihat batu ini. Jika aku melemparkannya ke sungai, ia akan tenggelam. Itu fakta. Tapi jika aku menyebarkan cerita bahwa batu ini tenggelam karena roh air menariknya, orang akan lebih cepat percaya. Kenapa? Karena cerita tidak meminta orang berpikir. Hanya meminta orang mendengar. Ia tersenyum tipis. Itulah sebabnya mitos menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Pemuda itu menunduk, seolah mendapatkan kepingan terakhir dari teka-teki yang selama ini dicarinya. Jadi, katanya lirih, tugas seorang pencari sejarah bukan hanya menemukan fakta, tapi juga mengajarkan orang cara membedakan keduanya. Tidak, jawab Abu Nawas, kali ini dengan suara lebih tegas. Tugas seorang pencari sejarah adalah jujur. Mengajarkan orang lain adalah tugas berikutnya, jika mereka mau belajar. Pemuda itu mendongak, menatap Abu Nawas dengan mata yang tidak sama lagi seperti ketika ia pertama kali datang. Kalau begitu, aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Aku ingin berterima kasih. Karena sebelumnya aku mengira sejarah adalah kumpulan cerita. Sekarang aku mengerti bahwa sejarah adalah kumpulan bukti, cerita hanyalah tafsirnya. Abu Nawas tersenyum, kemudian berdiri sambil mengambil kotak kayu yang dulu dibawa pemuda itu. Ia membuka kotak itu, memutar roda logam tersebut sekali saja, lalu menutupnya kembali. Benda ini, katanya sambil menyerahkan kotaknya, pernah membuatmu percaya. Padahal yang berlebihan. Sekarang simpanlah ia sebagai pengingat, bahwa logika harus berjalan lebih dulu daripada kata orang. Pemuda itu menerima kotak itu dengan kedua tangan. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi sejarawan hebat, katanya. Kau tidak perlu menjadi hebat, jawab Abu Nawas. Kau hanya perlu tetap ingin tahu. Dunia akan mengurus sisanya. Pemuda itu menunduk hormat, lalu pergi perlahan menyusuri jalan Baghdad. Langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Abu Nawas memperhatikan punggung pemuda itu hingga menghilang di balik tikungan. Ia menarik napas kecil, lalu menengadah pada langit Baghdad yang redup. Begitulah sejarah, gumamnya. Ia mencari orang yang mau mencarinya. Dan malam kembali berjalan seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa keajaiban. Hanya jejak-jejak kecil yang tersisa, menunggu orang berikutnya yang mau melihatnya dengan mata, bukan hanya dengan telinga. Bangsa kuno minum serbuk meteorit untuk jadi perkasa. Di sebuah majelis kecil di pinggiran kota Baghdad, Abu Nawas duduk bersama beberapa cendekiawan muda. Mereka menunggu seorang tamu baru, seorang pemuda yang baru pulang dari perjalanan jauh ke Mesir, India, dan wilayah Persia.
Pemuda itu mengaku telah mengumpulkan sejarah dunia versi terbarunya, dan ingin menguji Abu Nawas yang terkenal, suka membantah dengan logika. Pemuda itu membuka gulungan catatan dan berkata penuh percaya diri. Wahai Abu Nawas, aku telah menuliskan sejarah lengkap asal-usul bangsa-bangsa. Semuanya telah aku rangkum dari cerita rakyat dan mitos daerah. Apakah engkau siap mendengar? Abu Nawas mengangguk pelan. Silakan. Tapi ingat, sejarah tanpa logika hanya akan menjadikan orang pandai terlihat bodoh. Beberapa orang tersenyum, tapi pemuda itu tetap melanjutkan. Pertama, katanya, aku menemukan kisah bahwa suatu bangsa kuno menjadi kuat karena mereka setiap hari meminum air yang dicampur serbuk batu meteorit. Katanya itu memberi kekuatan istimewa dan kecerdasan luar biasa. Abu Nawas mengusap janggutnya pelan. Dari mana engkau tahu mereka menjadi kuat karena meteorit? Karena begitulah kisah yang turun-temurun, jawab pemuda itu. Abu Nawas mengambil secuil tanah dari pot kecil di dekatnya. Kalau begitu, jika aku menaburkan tanah ini ke dalam air, lalu meminumnya setiap hari, apakah aku akan berubah menjadi bagian dari bumi dan bisa berjalan tanpa merasa lelah? Tentu tidak, jawab sang pemuda bingung. Lalu mengapa engkau percaya pada batu meteorit, padahal tanah ini juga bagian dari benda angkasa? Bukankah keduanya sama-sama mineral? Apa ilmu kamu tak bisa membedakan antara bukti dan dongeng? Pemuda itu mulai gelisah, tapi masyarakat yang hadir justru semakin fokus mendengar. Pemuda itu mencoba menyerang balik. Baiklah, aku punya yang lebih ilmiah. Di India, aku mendengar cerita tentang sebuah kerajaan yang runtuh hanya karena raja mereka tidur menghadap arah tertentu. Para tetua bilang arah tidur bisa memengaruhi umur seseorang. Abu Nawas tertawa kecil. Jika umur bisa dipanjang pendekkan hanya karena arah tidur, maka para dokter tak perlu lagi belajar anatomi. Mereka hanya perlu jadi tukang atur posisi bantal. Orang-orang tertawa. Tapi aku ingin bertanya padamu, lanjut Abu Nawas, apakah ada catatan resmi, prasasti, atau bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa kerajaan itu runtuh pada malam raja tidur menghadap arah tertentu? Pemuda itu mengerutkan dahi. Tidak ada, hanya cerita rakyat. Kalau begitu, kata Abu Nawas, yang runtuh bukan kerajaannya, tetapi logika orang yang menceritakannya. Orang-orang kembali tertawa, kali ini lebih keras. Pemuda itu mulai panik. Ia membuka catatan berikutnya terburu-buru. Tapi ada satu sejarah yang pasti benar. Aku menemukan narasi bahwa manusia pertama kali mengenal api karena seekor burung membawa bara dari gunung. Ini cerita yang terkenal di sebuah desa dekat Mesir. Abu Nawas menunjuk obor kecil di dinding. Apa engkau tahu, para peneliti Mesir kuno sudah menemukan batu api di beberapa situs berusia ribuan tahun. Mereka juga menjelaskan bagaimana gesekan batu menghasilkan percikan panas. Bahkan para pandai besi menggunakan teknik yang sama hingga sekarang. Jika api bergantung pada burung, maka tukang pandai besi harus bersiul setiap pagi memanggil burung untuk membawakan bara. Seluruh majelis pecah dalam gelak tawa. Kini wajah pemuda itu memerah, tapi ia tidak menyerah. Baik. Kalau begitu jelaskan padaku, Abu Nawas. Bagaimana caramu menjelaskan sejarah dunia tanpa menggunakan mitos? Semua sejarah awal kan memang berasal dari cerita. Abu Nawas menegakkan duduknya, kali ini berbicara lebih serius. Sejarah, katanya, tidak dimulai dari cerita. Sejarah dimulai dari jejak. Ia mengambil pecahan tembikar dari sakunya. Lihat ini. Benda seperti ini ditemukan oleh para penggali di berbagai peradaban. Ini bukan mitos. Ini bukti nyata. Jika engkau ingin tahu bagaimana manusia berpindah tempat, lihatlah pola persebaran makanan, bukan dongeng burung terbang membawa orang. Butiran gandum ditemukan bergerak dari Timur Tengah ke Eropa, bukan karena cerita rakyat, tetapi karena jejak perkakas dan wadah yang tertinggal. Jika engkau ingin tahu bagaimana ilmu berkembang, lihatlah prasasti, alat ukur, bongkahan logam, pola perdagangan, dan karya tulisan. Itu semua menunjukkan manusia belajar dari pengalaman empiris, bukan dari makhluk ajaib. Abu Nawas melihat tepat ke mata pemuda itu. Sejarah tanpa logika membuat orang takut pada hal-hal yang sebenarnya sederhana. Tetapi sejarah dengan bukti membuat orang berani mempertanyakan segalanya. Pemuda itu terdiam lama, lalu berkata lirih, jadi, banyak dari yang kutulis ini tidak bisa dijadikan sejarah. Bukan tidak bisa, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Hanya saja belum bisa. Kau perlu bukti. Kau perlu melihat dunia, bukan hanya mendengarkan. Pemuda itu menunduk, lalu menutup gulungan catatannya. Wahai Abu Nawas, aku datang untuk menguji ilmu, tapi justru aku merasa diajari cara menggunakan akal. Jika engkau pulang nanti, ujar Abu Nawas, jangan tinggalkan cerita-cerita itu. Simpan saja. Tapi tandai mana yang mitos dan mana yang fakta. Karena masyarakat butuh dua-duanya, yang satu untuk hiburan, yang satu untuk pengetahuan. Majelis hening beberapa detik, lalu pecah oleh tepuk tangan dan tawa kagum. Abu Nawas hanya tersenyum sambil menyuapi kucing kecil di pangkuannya. Lihat, katanya pelan. Bahkan kucing ini tahu mana makanan yang asli dan mana yang cuma cerita. Pemuda itu kembali menemui Abu Nawas 2 hari kemudian. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya menunjukkan tanda-tanda penasaran yang belum terjawab. Aku sudah membaca ulang catatan-catatan perjalanan itu, katanya tanpa basa-basi. Dan, ternyata banyak sekali bagian yang tidak masuk akal jika diuji dengan logika. Tapi ada satu hal yang tetap membuatku bingung. Apa itu?
Abu Nawas menutup buku kecilnya dan menatap pemuda itu penuh perhatian. Aku menemukan banyak cerita tentang peradaban yang tiba-tiba hilang. Bukan karena perang, bukan karena bencana besar. Mereka hanya lenyap. Para tetua bilang itu karena kutukan atau makhluk halus. Bagaimana kau menjelaskannya secara ilmiah? Abu Nawas mengambil seketul roti, memotongnya dua, lalu memberikan satu bagian pada pemuda itu. Makanlah dulu agar akalmu kuat. Karena pertanyaan ini berat. Pemuda itu menurut. Sekarang, kata Abu Nawas, perhatikan remah roti di pangkuanmu. Pemuda itu melihat. Ada sedikit remah kecil. Andai remah itu hilang, apakah berarti ia disambar jin? Atau ada yang memakannya? Mungkin ada burung atau semut yang mengambilnya, jawab pemuda itu. Lalu kenapa engkau tak menganggap itu sebagai kutukan? Tanya Abu Nawas. Pemuda itu mulai mengerti, tapi Abu Nawas belum berhenti. Bangsa yang hilang tidak berbeda dari remah roti. Hilang bukan berarti lenyap. Kadang mereka pindah karena kekeringan. Kadang mereka bubar karena perdagangan runtuh. Kadang mereka kalah dalam peperangan kecil yang tidak pernah ditulis. Tidak semua tragedi meninggalkan prasasti. Tapi, bagaimana kita tahu? Tanya pemuda itu. Kita menelusuri jejaknya, jawab Abu Nawas. Jika engkau melihat sebuah wilayah yang dulu subur kini tandus, maka kau temukan petunjuk. Jika engkau melihat pola migrasi makanan atau peralatan, itu petunjuk lain. Bahkan perubahan sungai bisa membuat kota hilang. Pemuda itu mengangguk, merasa pikirannya mulai terbuka. Tetapi, lanjutnya, aku juga membaca catatan para pedagang India bahwa mereka pernah bertemu bangsa kecil yang mengenal astronomi jauh sebelum bangsa besar punya alat ukur. Itu masuk akal. Kau pernah melihat anak kecil bisa menghitung lebih cepat dari orang dewasa? Abu Nawas balik bertanya. Pernah. Itulah jawabannya. Kepandaian tidak memilih bangsa atau usia. Ilmu muncul dari kebutuhan dan pengamatan. Jika suatu bangsa kecil hidup di gurun luas, mereka akan ahli membaca bintang, bukan karena mereka sakti, tetapi karena bintang adalah petunjuk hidup mereka. Pemuda itu terdiam lama. Tapi kenapa di beberapa kerajaan besar, cerita sejarah malah dibuat-buat agar terlihat hebat? Abu Nawas tertawa kecil sambil menepuk pundaknya. Karena manusia lebih suka tampak besar daripada menjadi besar. Contohnya, tanya pemuda itu. Jika seorang raja kalah perang, ia tidak akan menulis, aku kalah. Ia akan menulis, aku mundur teratur demi strategi. Jika panen gagal, ia tidak menulis, kami tak mampu mengelola tanah. Ia akan menulis, hujan enggan turun karena dewa sedang marah. Jadi, sejarah juga bisa menjadi alat untuk menyembunyikan kebenaran. Bukan hanya menyembunyikan, jawab Abu Nawas. Kadang sejarah dipakai untuk membungkus kebodohan agar tampak seperti kebijaksanaan. Pemuda itu tertegun. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih rendah, karena itu, barang siapa belajar sejarah harus lebih pandai daripada orang yang menuliskannya. Pemuda itu mengusap wajahnya. Aku merasa selama ini aku hanya mengumpulkan cerita tanpa memeriksa jejaknya. Itu bukan salahmu, kata Abu Nawas lembut. Kesalahan hanya terjadi jika engkau tahu mana yang benar, tapi memilih terus mempercayai yang salah. Pemuda itu berdiri pelan, lalu berkata, jika aku pergi lagi ke negeri jauh, apa yang harus kulakukan untuk memahami sejarah seperti seorang cendekiawan? Abu Nawas menatap jauh ke arah jalan Baghdad yang berdebu. Tanyakan 3 hal pada setiap tempat yang kau datangi. Pertama, apa yang mereka tinggalkan sebagai bukti? Kedua, apa yang mereka ulang setiap hari tanpa sadar, karena kebiasaan adalah sejarah yang hidup. Ketiga, apa yang mereka sembunyikan, karena sesuatu yang disembunyikan biasanya yang paling penting. Pemuda itu menunduk hormat. Dan tepat ketika ia berpaling hendak pergi, Abu Nawas menambahkan, satu lagi, jangan pernah percaya pada sejarah yang terlalu rapi. Dunia ini tidak pernah rapi. Kalau cerita terlalu sempurna, pasti ada yang sengaja dirapikan. Pemuda itu tersenyum, senyum yang menandakan seseorang baru saja menemukan cara baru melihat dunia. Di kejauhan, Abu Nawas mengambil kembali sisa rotinya, melihat remah-remah yang hilang, lalu berbisik pada dirinya sendiri, beginilah sejarah bekerja. Diam, tapi selalu meninggalkan jejak bagi yang mau melihat. Malam berikutnya, pemuda itu kembali lagi, kali ini membawa sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di hadapan Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Aku menemukannya dari seorang pedagang tua di Basrah, katanya. Ia bilang benda ini adalah artefak dari bangsa kuno. Menurutnya, ini bukti bahwa mereka punya teknologi yang hilang. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah roda logam kecil yang berputar jika disentuh, lengkap dengan ukiran-ukiran halus seperti takik pengukur. Pedagang itu bilang, lanjut pemuda itu, bahwa roda ini bisa berputar selamanya, tanpa henti, dan tanpa sebab. Katanya bangsa kuno memiliki alat, gerak abadi, yang tidak mengikuti hukum alam. Abu Nawas mengambil roda itu, meletakkannya di atas permukaan meja, lalu meniup pelan. Roda itu berputar sejenak, kemudian berhenti. Kalau ini bisa bergerak abadi, katanya, mengapa ia berhenti sebelum aku berhenti meniupnya? Pemuda itu terdiam. Abu Nawas memutar roda itu dengan jarinya. Benda ini bagus. Mungkin diciptakan sebagai alat pengukur kecepatan angin, atau bagian dari jam air, atau mungkin alat bantu pembelajaran. Tapi tidak ada benda yang bergerak tanpa sebab. Tapi bagaimana dengan cerita yang tersebar?
Katanya bangsa itu sangat maju hingga bisa membuat alat yang lebih canggih dari zaman kita. Narasi tentang kemajuan bukan masalah, jawab Abu Nawas. Masalahnya adalah ketika orang percaya pada kemajuan tanpa melihat prosesnya. Ia mencondongkan tubuh. Coba jelaskan, apakah bangsa itu meninggalkan catatan tertulis? Tidak. Apakah mereka meninggalkan gambar desain? Sketsa? Alur kerja? Tidak. Apakah ada bangunan mereka yang masih berdiri? Hampir tidak ada. Abu Nawas memutar roda kecil itu di jarinya. Kalau begitu, bagaimana orang tahu mereka sangat maju? Dari cerita seorang pedagang tua. Pemuda itu menunduk. Jadi, benda ini bukan bukti teknologi hilang. Benda ini adalah bukti bahwa logika sering hilang sebelum teknologinya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Beberapa orang di sekeliling mereka tertawa kecil. Tapi, lanjut Abu Nawas, kau jangan kecewa. Justru ini menarik. Setiap benda yang ditemukan tanpa konteks adalah undangan untuk berpikir. Bukan untuk mengarang. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Lalu bagaimana caraku mengidentifikasi apakah sesuatu punya sejarah ilmiah atau hanya mitos yang dibungkus cerita? Abu Nawas mengangkat roda itu, memantulkan cahaya lampu minyak di permukaannya. Ada 3 cara, katanya. Pertama, lihat jejak kerja manusia. Jika benda itu punya pola ukiran, simetri, atau bekas alat, maka pasti dibuat melalui proses, bukan melalui keajaiban. Kedua, lihat tujuan praktisnya. Bangsa manapun, sekuno apapun, membuat benda karena kebutuhan. Jika benda itu tak punya kegunaan jelas, maka ceritanya pasti dilebih-lebihkan. Ketiga, cari kesamaan teknologi lain pada waktu yang sama. Ilmu tidak meloncat seperti kijang. Jika sekelompok kecil punya alat ajaib tapi tetangganya tidak punya apa-apun, itu biasanya hanya cerita. Pemuda itu mengangguk pelan. Tetapi, katanya, kau tadi bilang bahwa sejarah yang terlalu rapi pasti mencurigakan. Bagaimana dengan benda yang justru tidak rapi seperti ini? Tidak ada penjelasan, tidak ada catatan, tidak ada asal-usul. Aha. Abu Nawas tersenyum lebar. Justru itulah sejarah yang paling jujur. Jujur, pemuda itu bingung. Ya, kata Abu Nawas. Karena benda seperti ini mengakui bahwa kita belum tahu apa-apa. Sejarah yang jujur adalah sejarah yang membuat kita terus bertanya. Ia meletakkan roda itu kembali ke kotak kayu. Coba bayangkan, lanjutnya, 1000 tahun dari sekarang, seseorang menemukan sisir besi tanpa tulisan apa-apa. Ia bisa saja mengarang cerita bahwa itu adalah alat musik yang hilang, atau perangkat ritual. Padahal itu cuma sisir. Pemuda itu menepuk dahinya. Jadi kita harus berhati-hati agar tidak menjadi pengarang sejarah tanpa disadari. Benar, jawab Abu Nawas. Karena yang paling berbahaya bukanlah sejarah yang hilang, melainkan sejarah yang ditambahi. Pemuda itu menghela napas panjang, lalu berkata, aku merasa seperti baru belajar membaca dunia. Dunia memang buku, kata Abu Nawas. Tapi sayangnya, kebanyakan orang hanya membaca komentar di pinggir halaman dan mengira itu adalah isi bukunya. Pemuda itu menutup kotak kayunya. Kalau begitu, izinkan aku kembali ke tempat-tempat yang pernah kukunjungi, dengan sudut pandang baru. Abu Nawas mengangguk. Pergilah. Dan ingat, sejarah bukan untuk diceritakan dengan mulut terlebih dahulu, tapi dengan mata. Ketika pemuda itu pergi, Abu Nawas melihat roda kecil itu berkilau terkena cahaya lampu. Lucu, bisiknya, benda sekecil ini bisa membuat seseorang memikirkan ulang seluruh dunia. Itulah kenapa sejarah tak pernah berakhir, karena manusia selalu punya kebiasaan membuat hal kecil menjadi besar sebelum akhirnya mengecilkannya kembali dengan ilmu. Beberapa pekan berlalu sebelum pemuda itu kembali lagi ke Baghdad. Ia datang dengan wajah yang berbeda, bukan penuh percaya diri seperti dulu, bukan pula kebingungan seperti sebelumnya, tetapi tenang, seolah ia baru saja menyelesaikan perjalanan yang lebih berat daripada jarak yang ditempuh kakinya. Ia duduk di hadapan Abu Nawas tanpa banyak bicara, lalu membuka gulungan kecil berisi catatan baru. Kali ini, katanya pelan, aku tidak membawa cerita. Aku membawa pertanyaan. Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan adalah tanda bahwa engkau sudah mulai berilmu. Jika masih membawa jawaban, biasanya itu tanda bahwa engkau belum tahu apa yang harus dipertanyakan. Pemuda itu menarik napas. Selama perjalanan, aku melihat banyak hal yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Sungai yang bergeser arah, desa yang pindah tempat, bangunan yang setengah tertimbun pasir. Dan aku baru sadar bahwa sejarah tidak hilang, ia hanya berpindah ke tempat yang tidak kita lihat. Lalu apa pertanyaanmu? Tanya Abu Nawas. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ia menemukan bukti yang membuat cerita lama runtuh? Jika ia menemukan bahwa sesuatu yang dulu diyakininya ternyata tidak benar. Abu Nawas merapikan sorbannya, menatap pemuda itu lama sebelum menjawab. Itu adalah ujian terbesar seorang pencari ilmu, katanya perlahan. Bukan menemukan kebenaran, tetapi melepaskan keyakinan lama yang ternyata salah. Pemuda itu menunduk. Sulit. Banyak orang lebih memilih mempertahankan cerita daripada menerima fakta. Abu Nawas mengangguk. Itu karena cerita memberi kenyamanan, sedangkan fakta memberi kerja. Kerja. Ya, jawab Abu Nawas. Fakta membuatmu harus menghitung ulang, menulis ulang, berpikir ulang. Dan banyak orang malas melakukan ulang. Pemuda itu merenung dalam diam. Abu Nawas kemudian mengambil batu kecil dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja.
Lihat batu ini. Jika aku melemparkannya ke sungai, ia akan tenggelam. Itu fakta. Tapi jika aku menyebarkan cerita bahwa batu ini tenggelam karena roh air menariknya, orang akan lebih cepat percaya. Kenapa? Karena cerita tidak meminta orang berpikir. Hanya meminta orang mendengar. Ia tersenyum tipis. Itulah sebabnya mitos menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Pemuda itu menunduk, seolah mendapatkan kepingan terakhir dari teka-teki yang selama ini dicarinya. Jadi, katanya lirih, tugas seorang pencari sejarah bukan hanya menemukan fakta, tapi juga mengajarkan orang cara membedakan keduanya. Tidak, jawab Abu Nawas, kali ini dengan suara lebih tegas. Tugas seorang pencari sejarah adalah jujur. Mengajarkan orang lain adalah tugas berikutnya, jika mereka mau belajar. Pemuda itu mendongak, menatap Abu Nawas dengan mata yang tidak sama lagi seperti ketika ia pertama kali datang. Kalau begitu, aku ingin mengatakan sesuatu, katanya. Aku ingin berterima kasih. Karena sebelumnya aku mengira sejarah adalah kumpulan cerita. Sekarang aku mengerti bahwa sejarah adalah kumpulan bukti, cerita hanyalah tafsirnya. Abu Nawas tersenyum, kemudian berdiri sambil mengambil kotak kayu yang dulu dibawa pemuda itu. Ia membuka kotak itu, memutar roda logam tersebut sekali saja, lalu menutupnya kembali. Benda ini, katanya sambil menyerahkan kotaknya, pernah membuatmu percaya. Padahal yang berlebihan. Sekarang simpanlah ia sebagai pengingat, bahwa logika harus berjalan lebih dulu daripada kata orang. Pemuda itu menerima kotak itu dengan kedua tangan. Aku tidak tahu apakah aku akan menjadi sejarawan hebat, katanya. Kau tidak perlu menjadi hebat, jawab Abu Nawas. Kau hanya perlu tetap ingin tahu. Dunia akan mengurus sisanya. Pemuda itu menunduk hormat, lalu pergi perlahan menyusuri jalan Baghdad. Langkahnya lebih mantap dari sebelumnya. Abu Nawas memperhatikan punggung pemuda itu hingga menghilang di balik tikungan. Ia menarik napas kecil, lalu menengadah pada langit Baghdad yang redup. Begitulah sejarah, gumamnya. Ia mencari orang yang mau mencarinya. Dan malam kembali berjalan seperti biasa, tenang, sederhana, tanpa keajaiban. Hanya jejak-jejak kecil yang tersisa, menunggu orang berikutnya yang mau melihatnya dengan mata, bukan hanya dengan telinga.